Bandung termasuk jalur pesawat tuh Om. Rumah itu jadi Husein Sastra Negara itu. Iya, jadi Husein itu jadi lewat jalur-jalur pesawat. Jadi selalu dulu kayak misalnya ibu saya tuh nanti ya tuh kamu naik saya gitu tuh. Jadi udah di encourage sama ibu untuk punya mimpi sebenarnya pengen naik pesawat aja gitu. Om Apri. Halo Om Adit. Thank you. Sehat Om? Aman. Alhamdulillah. Masih pakai masker aman Om. Om boleh gue buka nggak nih biar nggak ngobrolnya lebih enak ya? Wah alhamdulillah. Aman kan? Aman. PCR okay. kita udah. Oke, mantap. Sama dong. Buka deh. Gimana Om? Om, gue tuh pengen lanjutin sebenarnya diskusi yang waktu kita soft launching. Oke. Tema dari Fahri Aditya Official ini cuma satu. Gue nggak bicara siapa Dikau, tapi gue pengen bicara kenapa Dikau itu bisa menjadi sekarang. Jadi bukan backgroundnya, tapi kenapa sekarang kok secara pribadi gue tuh ngelihatnya tuh cuma satu. Om Apri itu punya visi dan misi yang clear, dan itu belum tentu semua orang dapetin itu. Pertama harus gue tanya, lahirnya di mana? Gue lahir Jawa Tengah Om. Di kota kecil sih, bukan kota gede gitu ya. Jangan salah, kecil gede sekarang nggak pengaruh nih. Masalahnya di kota itu banyak orang pinter Om, termasuk gua. Langsung sombong ya. Boleh narsis, nggak apa-apa. Sekarang mudah-mudahan di kota itu juga munculnya beda. Banyak. Jadi gua lahir di Kebumen Om. Jadi kalau analoginya gini, kalau dari Jogja sekarang udah gampang tuh ya. Kalau kita lagi jalan Dendles di belakang 2 jam lah nyampe. Tapi kan nggak lewat tol kan? Nggak lewat tol. Ya, kan di Jogja nggak boleh ada tol kan? Ya belum boleh. Iya belum boleh. Berarti 3 jam? 2 sampai 3 jam lah dari Jogja di situ. Pakai berhenti nggak? Nggak pakai berhenti karena cukup lah. Nggak terlalu. Pakai patwal nggak? Oh nggak pakai patwal. Nggak berani Om. Takut saya. 2-3 jam dari itu ke Jogja. Ya. Terus? Ya sudah saya sebenarnya cuma numpang lahir. Jadi saya lahir cuma 3 bulan kalau bapak ibu saya bilang setelah lahir 3 bulan saya pindah ke Bandung. Buat keluarganya Om Apri ngakunya cuma 2-3 bulan di sana. Tolong di cross check ya. Jadi 3 bulan terus pindah ke Bandung. Jadi saya sebenarnya tinggal dan besar ada di Bandung. 21 tahun lah saya di Bandung. Bandung. Dari Kebumen pindah ke Bandung. Sepaket bapak ibu ya kerja di Bandung, dapat kerja di Bandung. Oh, sepaket diborong ke sana. Iya. Masih ingat nggak dari Kebumen ke sananya naik apa? Katanya, karena kan gue masih 3 bulan tuh, katanya naik kereta, kereta ekonomi. Yang duduknya masih 90 derajat ya. Keluarganya Apri, tolong dilihat dulu atau diingat-ingat, bener nggak nih naik kereta? Ceritanya itu. Terus? Ya sudah, jadi dari masa kecil di Bandung, sekolah sampai D3. Bandungnya di mana? Saya di Kosambi Om. Ahmad Yani, belakang pasar. Nah, situ tinggal di situ sampai kuliah di Politeknik. Masih di belakang pasar? Masih di situ terus. Berarti nuansa pasar itu udah melekat? Sudah melekat lah. Jadi nuansa pagi-pagi, kalau pasar kan pagi-pagi itu kita mainnya. Jadi pasar bangun kita langsung kuliah sekolah. Jadi ya setelah itu baru melanglang buana lah Om. Pertanyaannya dulu, Bandung yang Om rasakan itu Bandungnya itu atau apanya Om waktu kecil? Sebenarnya dulu saya punya pengalaman menarik sama Bandung. Masih ingat mungkin zamannya kita lagi Gunung Galunggung meletus tuh. Nah itu saya waktu itu masih ingat sampai sekarang. Bandung itu gelap banget tuh. Nah ditutup kan umur saya masih kecil banget. Tapi karena saya trauma karena dalam 1 minggu itu gelap sekali tuh Bandung. Setelah itu berangsur membaik dan memang suasananya sih di Bandung nyaman, enak. Dingin gitu kan. Kosambi masuk dingin dulu? Dingin, masih ada berkabut Om. Kalau sekarang sih ya tetap ada pasarnya, kabutnya udah nggak ada. Pasarnya ada? Pasarnya masih ada, itu nggak boleh nggak ada. Si Mbak, si Mbo,
si Eneng. Ya mungkin sudah generasi kedua lah Om. Oh. Ya, tapi masih ada lah gitu. Pernah ikut belanja ke sana? Oh sering. Biasanya senangnya belanja apaan di sana? Sayur sih Om. Oh. Apa yang Om suka? Gue biasanya mainnya gitu, kangkung. Gue seneng sayur kangkung dari dulu sampai sekarang. Oh. Kalau tumis kangkung itu udah paling bener dah gue. Itu paling seneng. Ya istilahnya, ya kalau pagi bapak ibu kan dulu juga kerja sama orang ya Om ya. Bukan istilahnya mereka nggak usah sendiri ikut sama orang. Jadi kalau pada saat mereka bekerja, ya kita suka ikut-ikut aja gitu. Karena kan bapak juga kan, ya saya lahir bukan dari keluarga yang tiba-tiba jadi gitu loh Om, enggak. Mereka juga bekerja dengan orang, mereka membantu orang. Nah, di situ ya sampai sekarang saya juga berterima kasih dengan keluarga yang saya juga disekolahin Om. Jadi bukan biaya dari orang tua juga, jadi orang tua saya bekerja dan saya dibiayai oleh majikan orang tua saya dalam sekolah. Oh. Gitu. Jadi dengan berbekal pengalaman yang dibantu orang dan sekarang ya saya kepikiran juga kalau bisa sih dalam hidup kita ini sekarang ngebantu orang juga karena kita juga udah merasakan kan. Jadi bisa berguna bagi orang banyak. Intinya sih masa kecil saya cukup kencang, banyak apa ya? Dinamika hidupnya dan sekarang ya kita coba bisa Kamu berapa bersaudara sih? Saya cuma 2. Saya nomor 1, adik saya nomor 2. Oh, adik juga ditinggal di situ. Tapi ngerasain hal yang sama. Saya ngerasain hal yang sama juga dia bersekolah yang ya lumayan lah sekarang. Buat yang teman-teman yang ada di Bandung, teman-teman di Bandung itu tuh penuh dengan dinamika tuh dunia malamnya kuat tuh Om. Dulu Om ngapain dari kecil sampai gede di sana? Beruntung Om, saya nggak masuk ke dunia itu Om. Meskipun deket ya Om. Dari Jalan Braga ke Kosambi. Kok tahu ya? Jadi tahu saya. Enggak, soalnya nih tiba-tiba ngomongin Bandung. Bandung tuh identik. Sekarang gini, nih buat teman-teman ya. Ya. Bandung itu jangankan hanya se-Indonesia Raya, mungkin juga dunia tuh tahu apa itu Bandung. Tapi kembali, gimana sih rasanya bukan asli orang Bandung tinggal di sana? Apa ya? Karena gini, ya menyenangkan sih karena emang orang Bandung kan sebenarnya orangnya santai gitu ya, orangnya rileks. Terus teman-teman, karena di Bandung juga teman-temannya juga banyak yang bukan apa ya, sudah heterogen di sana Om. Jadi banyak teman yang daerah Sumatera juga banyak, Medan, Palembang, Padang juga banyak. Waktu sekolah saya banyak teman-teman dari sana. Kebanyakannya dari arah barat ya Sumatera. Terus teman-teman dari Kalimantan, Pontianak juga ada banyak juga di Bandung. Jadi mereka udah lebih heterogen sih Om di situ. Masih ngobrol nggak sama mereka? Masih sampai sekarang. Ada grup WA-nya? Ada grup WA-nya juga. Buat teman-teman yang di Bandung, ternyata Bandung itu juga bisa mewakili Indonesia ternyata. Iya, banyak lah di situ. Oh, terus Om, pertanyaan gue gini. Om itu hidupnya banyak atau lamanya tinggalnya itu di belakang pasar. Ini bukan karena cerita atau apapun ya. Memang Tuhan atau Allah itu memberikan Om itu tinggalnya di situ. Yang Om rasakan itu perjuangan usahanya itu apa ya Om ya? Dekat pasar itu. Om pasti ngelihat sepintas waktu kecil, ini orang dagang sayur tapi bisa ngidupin keluarganya. Om bisa ngerasain pada saat Om menjadi teman, apakah orang tua pada saat membeli. Di situ tuh apa yang Om bisa lihat tuh? Yang Om rasakan sebenarnya gini sekarang? loh, kita tuh harus appreciate sama orang-orang yang jualan di pasar. Kenapa saya bilang gitu? Mereka itu kalau datang ke pasar itu nggak jam 4 loh. Jam 2 pagi. Udah nata makanannya, udah nungguin barang datang dari distributornya. Mereka persistence dan tiap hari bos. Enggak, besok ada, besok nggak ada. Nggak bisa. Karena kalau misalnya besok ada pembeli, dianya nggak ada, ya dia rugi juga kan. Jadi sebenarnya orang-orangnya persistence. Dia stabil gitu. Ya kerja keras sih sebenarnya dan nggak kenal lelah. Makanya kalau ke pasar itu apa ya, kayak harus pengen beli gitu. Karena melihat usahanya mereka ya luar biasa. Tapi pernah nawar kan? Nawar, iya sih nawar. Cuman kayak apa ya? Kalau kita ke pasar nggak nawar kayaknya nggak afdol deh Om.
Itu yang kadang-kadang yang sekarang ini tuh yang ngomong sekarang ya. Kita pergi ke pasar kalau nggak nawar tuh benar nggak afdol. Kita pergi ke ke toko-toko besar atau apa segala macam, tiba-tiba kita selalu stuck dengan harganya sudah termention. Ya. Nah tapi kok teman-teman kita nih banyak belanjanya tuh bukan ke pasar. Sebenarnya gini Om, nawar itu kadang-kadang ya, yang saya lakukan itu hanya untuk ngobrol Om. Lu misalnya datang kayak ke supermarket, datang, ambil, selesai kan Om. Nggak ada orang di situ, harga sudah Bawa tertera, gerobak ambil sendiri, troli, ya. bayar, selesai. Tapi kalau di pasar itu kan nawar salah satu interaksi Om. Ini harganya berapa Bu? Nggak bisa gini, harganya segini, 200 lagi dong. Nggak bisa, nih udah untungnya segini. Ada apa ya, sosial, Komunikasi, ada social communication. ya, communication-nya di situ. Jadi nikmatnya di situ sih Om. Memang secara dalam tanda kutip ya, kalau di pasar itu panas, gerah, mungkin kayak gitu ya. Tapi Bau, sekarang kotor. pasar udah banyak yang bagus. Di dekat rumah saya juga pasar udah bagus. Di mana rumahnya sekarang? Dan wisata Om. Tuh jadi endorse nanti saya. Di Bekasi bagus kok, pasar-pasar di Bekasi juga sekarang sudah direvitalisasi, sudah baik-baik kok. Jadi sekarang ke pasar ya memang lebih seger, barangnya juga bagus, nggak ada masalah kok. Nyaman juga Om. Bicara pasar itu ada pembeli dan penjual. Om sebagai pembeli, kalau Om sebagai penjual tuh apa sih rasanya? Setiap orang datang manggil-manggil Pak, Ibu, atau Dek, Mas, Mbak, Neng, Teh, Akang, beli di tempat saya gitu. Ya sebenarnya juga sekarang kan kita juga sebagai individu pasti ada jual beli ya Om ya, di lingkungan manapun, termasuk di pasar. Jadi kalau misalnya apa sih yang kita rasakan kalau kita menjual sesuatu, at least atensi dulu lah. Kita mendapatkan atensi. Oh, nih orang mau beli. Mau masalah beli atau enggak, setelah mendapatkan atensi kan urusannya lain. Kita bisa memainkan strategi di situ misalnya. Oh, udah dapat atensi nih, udah dapat perhatian. Masalahnya di mana nih? Masalah harga misalnya, atau masalah barangnya mau seberapa, kiloannya berapa, seperti itu Om. Jadi menurut saya sih menjadi seorang pedagang atau penjual itu yang pertama yang paling dibutuhkan tuh atensi Om, perhatian dulu. Setelah itu ya baru kita akan diskusi masalah yang lain, atau kita mau jualannya seperti apa, kita tinggal masalah Om lanjutan pernah berpikir saja. nggak kalau belanja di pasar itu bisa, jangan timbangannya dikurangin, diakal-akalin atau apa segala macam. Ya itu Rasa itu pernah ada nggak? tidak terelakkan sih Om. Rasa itu ada. Karena memang Tapi beberapa oknum ya kita tapi bicara. keikhlasan itu ada kan? Ada dong. Ya namanya orang jual di pasar ya kita nggak bisa ngomong orang semua jujur ya. Ada juga orang yang nggak jujur dalam tanda kutip, nambahin timbangan dan sebagainya. Cuman ya sudah. Keikhlasan itu ada ya? Iya ya sudah gitu. Ya nanti juga toh masalah jujur nggak jujur kan urusannya pribadi. Yang penting kita sudah membeli dengan harga yang benar, ya yang kita sudah sepakati bersama kalau di pasar gitu. Jadi memang dalam tanda petik kehidupan atau tinggal dekat pasar itu bisa ngebentuk Om Apri sebagai individu sekarang itu bisa jadi lebih baik. Kenapa? Proses itu kan dibutuhkan. Proses pembelajaran, proses hidup. Yang lebih penting apa? Sekarang kan kita lihat, ya karena kondisi sekarang ya, kita lihat beberapa yang gede-gede pada tutup, yang kecil-kecil lagi ditahan karena PPKM. Iya. Nggak ada yang salah, tapi itu adalah uji mental. Nah sekarang kembali, kalau saya tuh ngeliat gini Om Apri ini punya visi yang elegan. Elegannya gini, Om bilang mengatakan bahwa bagaimana kesepakatan itu terbentuk dari komunikasi. Lalu yang kedua, bagaimana sekarang Om Apri menyampaikan tadi barusan ya, sekarang bagaimana lo mengendorse produk lo? Iya. Apakah dengan cara lo harus teriak, lo harus berpakaian baik, tatanan makanan yang baik segala macam gitu. Ngaruh nggak sih sama yang Om lakuin sekarang? Nah, bicara masalah endorse Om, nih kayak gini nih Om. Ini kan belum di endorse nih, masih seperti ini nih. Nah, gimana cara atensinya? Cara atensinya gini Om. Contohnya nih, kita angkat yang sudah di endorse-nya Om. Namanya apa nih? Mama Nuts.
Oh, lu lihat dong. Oh, Papa Nuts. gue Papa Nut. Ah, Mama Papa. Mama Papa. Nah, ini salah satu contoh yang baik Om. Jadi endorse itu adalah memberikan nama yang cukup. Ini kenapa sih Mama Nuts? Kenapa itu Papa Nuts? Pasti orang akan memberikan atensi. Mungkin itu kalau kita bicara kopi, mungkin itu lebih strong, rasanya lebih kuat sehingga menjadi Papa. Jadi Papa. Papa kan bagian yang keringetan. Nah, itu sebenarnya Om. Boleh diminum nggak nih? Boleh dong. Oh, sip lah. Gua buka dah. Diminum ya Om ya. Iya. Enak Om. Enak. Kalau nggak enak nggak mungkin di sini. Oh gitu ya, nggak mungkin. Nggak mungkin kita kumpul berdua nih. Ntar gue minum lagi. Ya, jadi tadi yang saya bilang endorse maaf, jadi ngomongin endorse nih. Atensi itu penting dalam menjual sebuah produk. Entah dari mana, tinggal masalah strategi aja. Jadi misalnya kita tadi nih, kenapa saya harus beli Mama Nuts? Katakanlah ini. Dari namanya Mama Nuts. Kok nuts itu kan kacang? Kok ini bentuknya kopi gitu? Itu sebenarnya mungkin dari si produsennya dia akan bicara, ya itu caranya dia untuk mendapatkan atensi saya. Kenapa itu menjadi Mama, ibu kacang. Ibu punya kacang. Jadinya kopi. Nah, gimana tuh Om? Saya nggak tahu tuh. Nah itu. Ya nggak apa-apa sih. Mesti terima ikhlas. Terima ikhlas dan kita Bagian minum. dari produk endorse. Dan kita minum. Dan harus kita minum. Mama, kacang, kopi. Dan kita minum. Ya udah nggak apa-apa. Yaudah. Kita harus ikhlas Om. Dan enak masalahnya. Bentar. Beneran ketawa. Beneran. Gak apa-apa. Kalau nggak ada yang ketawa, berarti lagi sakit COVID itu ternyata. Mama. Kalau papa ada kacangnya nggak apa-apa. Tapi kalau mama ada kacang, mama kacang kopi. Ya udah nggak apa-apa. Ikhlas Om. Iya. Ini nggak tahu nih. Ini siapa nih yang nyeting? Terang gue ketawa. Gue berusaha nahan nih. Ya udah kembali ke kacang. Om. Emang Om sekarang kerja di mana sih? Sekarang ya Salah satu yang gede. salah satu perusahaan otomotif di Indonesia. Gede lah. Punya 2 produk unggulan besar. Produknya? Motor mobil Om. Motor mobil. Berarti teman-temannya banyak dong. Ya banyak Om, lumayan. Apa yang dirasain tuh punya teman banyak? Seneng sih. Tapi gini, kadang yang menjadi, kalau kita punya teman banyak itu, yang menjadi ruwet itu cuma satu, ngapal nama-namanya Om, susah. Katakanlah punya teman 5.000, bisa hafal semua. Keluarganya Om Apri, keluarganya besarnya perusahaannya Om Apri nggak hafal nama. Ya, jadi kalau salah nama, ya minta maaf. minta maaf. Tapi kalau di lingkungan, maksudnya teman-teman yang apa namanya radiusnya, yang setiap hari bertemu, setiap hari berinteraksi, sudah pasti kenal lah Om. Nggak mungkin lah nggak kenal. Kok bisa orang dari Kebumen pindah ke Bandung, sekarang di kantor atau pabriknya di Bekasi Om. Dari Bekasi. Kok bisa nyampe sana? Banyak cerita sih Om. Sebenarnya dulu kan nggak di situ juga. Saya awal berkarir saya itu di perusahaan otomotif juga yang lain. Nah di situ. Otomotif itu apa sih? Mobil. Oh, pabrik mobil. Pabrik mobil Om. Nah setelah itu sempat juga bekerja di affiliate company-nya yang pabrik yang pertama ini di Thailand. Oh jadi juga, Om ini orang pabrikan? Orang pabrikan Om. Oh berarti buruh pabrik? Ya sekitar itu Om. Salah satunya ya. Sempat juga ya di sana, sempat bekerja di sana, menimba ilmu, terus kembali, terus ya itu proses hidup lah Om. Terus akhirnya sekarang terakhir bergabung dengan perusahaan yang sekarang. Oh. Terus pernah nggak sih Om ngerasain, flashback sedikit, apa sih rasanya yang Om tuh waktu kecil nggak pernah ngerasain, tiba-tiba Om sekarang di posisi yang sekarang ini? Plus minus sih Om, maksudnya gini, kadang yang menjadi rasa sekarang ya kaget juga sih,
ternyata nggak pernah mimpi sampai segini sih, nggak pernah mimpi sampai dapat menduduki atau menjabat posisi sampai sekarang, nggak. Dulu sih mimpi saya cuman pingin naik pesawat terbang aja Om, karena waktu kecil kalau ada pesawat terbang ya, datang, pesawat kirim ya, saya uang gitu. nggak gitu juga sih, Oh enggak. jauh. Atau minta pesawat ini gitu. Ya, dulu kan waktu di Bandung termasuk jalur pesawat tuh Om, rumah itu. Jadi Husein Sastra Negara itu. iya, jadi Husein itu nanti lewat data jalur pesawat. Jadi selalu dulu kayak biasanya ibu saya tuh nanti ya, tuh kamu naik saya gitu tuh. Jadi udah kayak di encourage sama ibu untuk apa ya, punya mimpi sebenarnya, pengen naik pesawat aja gitu. Bukan jadi pilot. Asalnya pengen jadi pilot, cuman gara-garanya gigi Ada saya pilot, berantakan Om. ada pramugara, ada yang tukang parkir pesawat, ada yang tukang check-in, ada yang jadi security bandara. Pilihannya mana nih? Naik pesawat aja Om. Cuma naik. Naik aja. Pilot enggak? Pengen, cuman kayaknya nggak bisa. Pramugara? Enggak. Yang tukang check-in? Nggak mau, karena nggak naik kecuali check-in. Oh ya, security? Apalagi itu. Oh, yang tukang parkir? Itu kan di bawah Om, nggak naik ke Oh, atas. yang tukang ini ngecek-ngecek tiket? Apalagi itu di luar. Nyampe bandara nggak masuk. Tapi kan itu kan bagian part of Iya. Dulu nggak services. kepikiran. Waktu kita kecil kan nggak kepikiran itu. Oh, yang penting pesawatnya. Pokoknya pingin naik pesawat aja, gitu. Oh, Mimpi saya tuh itu waktu. Nah, akhirnya emang pertama kali saya naik pesawat tuh tahun 2003 Om. dari Waktu itu diminta belajar ke Jepang. Dari Indonesia. Dari Indonesia pergi ke Jepang. Itu pertama kali saya naik pesawat. Seumur hidup. Seumur hidup itu Iya. baru pertama kali itu ke Jepang, pergi sendiri, Sepanjang itu. nggak ada yang nganter, nggak ada yang jemput. Sepanjang itu. Sepanjang itu. Kan Jadi kalau dari Jakarta Soekarno Hatta ke Jepang itu berapa jam? 8 jaman jam. ya. Oke. Ya udah, jadi sampai Jepang juga itu menarik. Jadi saya minta teman saya tulisin beberapa huruf Jepang itu. Misalnya minta antar ke hotel, minta antar ke 2000 cari berapa? taksi, 2003. Oh, handphonenya masih handphone buduk lah. Iya, masih yang gitulah, yang masih bisa cuman SMS aja. Sama mainnya Ulet ulet. gitu kan, Tetris. Itu. Itu pertama kali naik pesawat. This is Ya sudah, jadi sejak itu seneng aja sih meskipun sendirian gitu. Panik juga sih sebenarnya karena kan nggak ngerti apa-ngapain, masuk ke imigrasi juga baru pertama kali. Perjalanan di pesawat juga bingung, mau minta makan bahasa Inggrisnya masih berantakan. this is. Ya banyak pengalaman seru lah di pertama kali itu. Tapi kan biasanya di pesawat yang perjalanan jauh itu ada videonya. Oh iya. Kebetulan saya seneng nonton video sih, jadi ya itu terhibur di situ. Cuman memang panik sih. Paniknya dalam artian memang belum pernah sama sekali punya pengalaman, tidak ada yang mengantar jemput dan tidak ya udah ngelakuin sendiri aja. Tapi enjoy sih. Sendiri. Sendiri. 2001. Ya 2001 saya udah pindah ke Jakarta. Berarti belum married dong? Belum. Masih bujang. Iya, Kos-kosan. kos-kosan Om. Di daerah? Rawamangun Om. Oh. Berarti deket nama studio ini ya. Iya, Yang penting jangan daerah-daerah yang itu aja. Jangan dibahas Om. Jadi dari sana langsung berangkat ke bandara. Ya, Dari bandara langsung check-in bla bla bla. Naik pesawat. naik pesawat. Oh. Itu kan dulu masih pakai yang Singapura ya Om, yang transit di Singapura. Itu pun jadi pengalaman karena kan belum pernah bener transit tuh ngapain, terus harus apa gitu. Oh, berapa jam? Transitnya sekitar 2 jaman gitu. 1,5 sampai 2 jam baru pakai pesawat yang ke Jepang. Oh. Total 8 jam. Total total 8 jam sih. Total 8 jam. Nyampe sana, jet landing. Rasa pertama tuh apa? Seneng Om. Karena pas musim dingin kan. Ngerasain musim dingin. Bulan? Waktu itu bulan November. Oh. Pakai jaket tebal. Wah, pokoknya happy deh. Kayak di film-film yang Cuman sekarang lucunya waktu itu nah ini menariknya bandara di sana. Waktu itu kan saya turun di Nagoya Om, bukan di Tokyo, di Nagoya kan. Nah, saya kan biasa kalau bawa itu koper ya. Nah, saya pas jalan dari sudah imigrasi ke ambil kopernya itu,
karena saya baru pertama kali, jadi kan gimana gitu kan. Yeah. Nah, saya nyariin koper Om. Di itu sudah nggak ada Om. Di tempat konveyornya udah nggak ada. Konveyor muter itu. Udah nggak ada Om. Ternyata mereka itu, nah itu bagusnya bahasa Jepang, diberesin Om kopernya. Diberesin Jadi sama untuk petugas di sana. petugas di sana untuk orang-orang yang datangnya tidak cepat ke konveyor itu diberesin Om ternyata. Dan itu saya nggak tahu, jadi nyariin koper muter-muter tuh ada tuh mungkin setengah jam. Padahal sebenarnya kopernya ada di situ, cuma di tempatnya nggak di konveyor, di tempat diberesin. Oh, beda ininya. Itu yang dirasain. Iya. Pertama-tama. Tawa-tawa tuh, koper saya kemana? Baju nggak ada nih, mana nih? Mau beli juga mahal, uang pas-pasan. Ya gitulah pertama kali. Oh. Cuman pas touchdown itu, pas landing ya seneng, happy. Wah, nyampe Jepang nih gitu. Wah, pertama kali keluar negeri gitu kan. Oh, Happy Om. 2003. 2003. Saya tuh nggak kebayang kalau teman-teman 2003 yang sekarang ini itu ngebayangin dulu itu kayak apa. Tapi tuh jauh. Dari sisi visualnya, dari sisi ininya dengan Indonesia pada situ jauh. Jauh Om. Jauh Om. Apa yang Om rasa yang pertama pada saat nginjek? Pertama lebih apa ya, kesannya disiplinnya itu. Jadi semua sudah ada petunjuk arahnya, dan kita clear kemana larinya gitu. Atau Om karena grogi kali di sana? Mungkin juga sih ya, jadi udah langsung cari apa gitu kan petunjuknya mau Petunjuk kemana terus, gitu. Kan dulu kan harus ngisi ke kartu imigrasi ya. Yeah, nah itu setengah mati juga tuh, gimana cara ngisinya. Takut salah. Takut salah kan, takutnya kalau salah ntar dibawa balikin ke Indonesia kan. Wah ini gimana cara ngisinya. Yeah. Pokoknya ya first time for everything lah Om. Jadi ya gitu Yeah, gitu. yeah. Jadi you know lah. Sekarang misalnya gini Om, kalau Om udah pernah pengalaman hidup di dekat pasar, punya cita-cita dari orang tua gimana caranya naik pesawat pada saat itu pertama. Yang ketiga, bagaimana melihat perbedaan antara culture budaya antara dunia luar dan dalam. Pertanyaan cuma satu, Om itu tuh ngerasa nggak sih itu melekat dalam diri Om sekarang itu? Om itu ngelihat bahwa ini harus gue lakuin. Dari semua pengalaman itu, cita-cita tuh ada, naik pesawat, lalu tambah lagi tentang bagaimana culture itu kan 3 hal nih. Oh, gue lihat nih, ini tadi barusan gitu. Kerasa nggak sih? Ya, obviously yes. Ya terus terang aja iya. Karena memang semua pengalaman yang kita dapatin selama kita hidup itu kan membentuk karakter dan pola hidupnya kita sebenarnya sih. Yeah. Jadi hal-hal yang baru. Jadi gini, sekarang saya banyak belajar Om sebenarnya. Dalam kita sering ngobrol gitu kan. Pertama nggak usah takut sama hal-hal baru. Mungkin ada journey yang baru, ada pengalaman yang baru. Cuman memang kadang-kadang ya tadi kita takut. Ya kalau misalnya kita sudah masuk ya mungkin itu hidup kita di situ. Yang kedua emang persistence Om. Jangan gampang nyerah, lakuin terus gitu. Effortnya ya kalau memang itu kita udah bahagia di situ, effort aja. Pun kadang ketemu sesuatu yang nggak menyenangkan, ya tetap harus di effort Om. Kadang misalnya kita ketemu, wah nih kok nggak enak nih ketemu yang sesuatu yang sulit atau ya itu tetap harus dilakuin supaya apa? Kita kita kan punya nama baik ya. Jangan sampai sesuatu yang nggak nyaman di kita membuat nama baik kita nggak bagus. Jadi persistence itu perlu. Meskipun ada sesuatu yang nggak nyaman buat kita. Nah yang terakhir ya, saya pikir kita harus bersenang-senang Om. Dalam ngelakuin itu ya happy aja. Yeah. Happy aja bos gitu. Masih ya hidup dalam. Tapi kadang-kadang orang tuh ada yang merasa happy dan gak happy terhadap tracknya dia. Sekarang ya kita bicara perjalanan karena kondisi sekarang ini, lalu yang ditambah dengan kondisi semua. Kadang-kadang orang tuh merasa jangankan kita yang sedang merasakan, tapi orang-orang di sana tuh kadang mengatakan bahwa lo enak ngomong kayak begitu, gue lebih susah nih. Gimana pendapat Om? Gini ya, journey-nya orang tuh beda-beda ya. Hidupnya orang mempunyai background pengalaman yang berbeda-beda ya, mungkin ada yang nggak nyaman dalam kehidupannya atau karena menurut saya gini Om, saya ini mungkin kita bicara kesuksesan ya Om ya. Kan kesuksesan kalau saya pengalaman pribadi itu ada di 4 kuadran Om. Semua orang pengennya ada di kuadran yang keempat. Tunggu,
4 itu kalau bahasa yang di sana artinya tuh nggak baik tuh. Oh iya, tapi saya membagi dari 4 kuadran, bukan 4 angka 4. Jadi pengalaman, ekspektasi Om, keinginan sama realita. Saya biasanya membaginya, X-nya tuh keinginan sama realita. Nah semua orang pengen realitanya yang bagus, keinginannya juga bagus, ekspektasinya juga bagus kan. Ada di kuadran 4 Om, itu katanya orang sukses di situ, katanya. Nah tapi kan hidup kita akan masuk di kuadran 1 dulu Om. Apa itu? Yang kita nggak, ya ekspektasi kita nggak ada, realitanya nggak juga, kita nggak ngerti di pasar seperti apa, di masyarakat banyak kita kalau masih sekolah itu nggak ngerti apa-apa. Nah yang repot Om, biasanya masuknya di kuadran 2 sama 3 Om. Apa itu? Nah ini pengalaman pribadi saya nih Om. Itu saya pernah masuk ke 2 kuadran itu juga. Nah sekarang saya lagi mencoba masuk ke kuadran yang keempat. Biasanya gini, ada orang yang mempunyai ekspektasinya tinggi sekali, nah, tapi dia nggak paham realitanya di pasar. Jadi apa? Biasanya orangnya mimpi Om. Wah saya bisa kok, ini bagus kok, ini. Cuman ini realitanya gini loh. Mimpi dia gitu. Nah ada juga satu lagi yang saya bilang itu kuadran frustasi Om. Dia ngerti realitanya, dia tahu pasarnya, tapi dia nggak punya apa-apa Om. Dia nggak bisa berekspektasi lebih. Karena apa? Karena nggak punya apa-apa. Nggak punya modal, nggak punya teman, tapi dia tahu ceruk pasar, market dia ngerti. Karena apa? Biasanya udah lama kerja tuh Om, dia sudah punya pengelotok tuh. Nah biasanya sampai frustasi, ini gue harus ngapain misalnya gitu. Nah sebenarnya sih bisa nggak sih setiap kuadran ini bertumbuh? Bisa Om, cuma satu, belajar Om. Belajar dari orang yang sukses, terus perluas network. Terus jangan kepedean jadi orang. Ya tadi kembali lagi belajar, jangan ya gitulah. PD itu overconfidence. Overconfidence, betul. Barang saya paling bagus deh. Ya sebelah tuh ada yang lebih bagus loh sebenarnya. Karena lu belum ke situ aja gitu. Belum lihat aja. Belum lihat aja. Jadi ya lu bilang barang lu bagus. Itu overconfidence. Jadinya itu menurut saya itu orang yang mimpi gitu. Kita harus lepas dari tiga kuadran ini untuk masuk ke kuadran 4. Kalau menurut saya sih yang orang yang tahu realitanya, orang yang tahu dengan ekspektasinya dia. Ekspektasi saya segini nih. Misalnya kita punya bisnis, misalnya ekspektasi kita 1 miliar. Ya kita memang tahu memang realitanya bisnis saya cuma sampai 1 miliar. Jangan sampai kita punya ekspektasi 3 miliar, ternyata memang realitanya cuma 1 miliar. Nah itu namanya mimpi Om. Bisa di breakthrough, bisa. Dengan apa? Belajar lagi, tambah network gitu terus aja. Kan akan naik terus Om. Seperti itu. Sekarang nggak salah orang mimpi kan? Nggak salah. Tapi bangun. Kalau mau mimpi lagi boleh, tapi saatnya bangun. Gitu. Sekarang kalau jangankan saya ya. Gue ngerasa kayak misalkan gini. Jangankan saya, semua orang, tim, semua yang ada di sini pun, semua di timnya Fahri Aditya Official ini punya mimpi sebenarnya. Dia tuh hidupnya pengen lebih baik. Yes. Punya networking yang lebih banyak. Sure. Yang Om lihat itu gimana sih? Ya mimpi itu sah kan? Sah. Karena kan mimpi itu kan kadang-kadang antara dua. Antara keinginan sama sesuatu yang di given. Iya. Jalanin mimpinya Om. Kadang orang mimpi cuma sekedar mimpi aja gitu. Gue pengen gini, paling gampang. Gue pengen ngopi. Tapi duduk terus. Nggak bikin kopi. Nggak minta tolong buatin kopi. Nggak nyuruh orang beliin kopi. Nggak. Gue pengen ngopi. Datang nggak kopinya Om? Nggak akan datang. At least, Om, gue bikin kopi dong, ambilin dong. Lu pergi. Datang kopinya loh. Nanti lu bangun bawa kopi. At least ada apa ya? Lu ada perjuangan pertama kali untuk minta mimpi lu itu, untuk ngejalanin. Jangan cuma pengen doang. Kan cuma pengen doang, semua orang boleh pengen doang Om. Pengen mah boleh. Jadi ya nggak tahu. Gitu. Nah jadinya ini kadang-kadang ya tadi, bisa cepat bisa lambat, tergantung effortnya kita. Iya, kadang-kadang memang sih semua pengennya instan. Nah, itu dia. Karena memang kehidupan mereka dipenuhi dengan segala sesuatu yang instan. Ya, mudah.
mudah, instan, lalu juga dalam tanda petik memang disiapkan menjadi instan. Tapi terkadang lupa bahwa effort itu munculnya itu harusnya menganalisa dari semua instan itu. Om bilang tadi, bikin kopi itu bisa 2. Pesan dari aplikasi atau dari alat atau minta tolong orang. Paling kepepet bikin sendiri. Iya. Itu pun juga semua ada instan. Iya. Dan bikin sendiri pun harus jalan kan Om? Nggak mungkin duduk doang kan? Ya. Ya. Gitu. Saya tuh kebayang gini loh, teman-teman ya. Kalau semua orang ingin berbuat baik, tapi hasilnya nggak baik, itu ternyata tergantung dengan aktivitas atau kegiatannya. Iya. Ya, Ikhtiarnya Om. Ikhtiarnya kan. Benar itu ya? Iya. Dan itu ternyata nggak mudah ya? Nggak mudah. Sulit ya? Iya. Om pernah ngerasain sulit ya? Oh sangat. Karena saya punya sesuatu mimpi gitu kan. Baru bisa berjalan setelah ketemu Om. Oke. Mimpi saya tuh 2-3 tahun yang lalu. Dan sudah kemana-mana membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Membuat polanya. Iya, sudah saya siapkan nanti harus gini. Jadinya sama dirimu kayak gini. Serius. Gue juga heran kenapa ada yang sama gue ketawa itu nih gimana nih, ada yang gue ketawa nih. Serius gitu loh. Kenapa harus sama lu? Ya gue nggak ngerti Om, itu rahasia ilahi gue bilang gitu. Cuma maksud gue kalau lu punya mimpi untuk sesuatu, jangan didiemin, tetap usaha terus gitu aja sih. Iya. Gue tuh selalu penasaran gini Om. Sekarang Om sedang diberi tugas oleh Allah, oleh Tuhan di posisi sekarang. Om itu punya tanggung jawab. Ya. Sebagai tanggung jawab sebagai perusahaan, tim perusahaan, moral, juga dalam tanda petik bagaimana sekarang Om bisa mengaplikasikan itu. Rasanya apa sih Om? Akhirnya ketemu sama kita-kita yang orang-orang yang memang sebenarnya ke depannya harapan itu bukan hanya buat Indonesia, tapi juga ngebanggain tempat kita bekerja. Which is itu saya bicara kalau otomotif itu kan kebanyakan orang luar ya, perusahaan dari luar ya, yang istilahnya memang mereka sudah established. Tapi mereka tuh butuh figur lokal-lokal, orang-orang yang punya, oh ini titiknya tuh harus di sini. Gimana tuh Om? Awalnya rasanya sih aneh ya. Karena ketemu orang-orang baru dalam tanda kutip yang memiliki background yang berbeda, terus tiba-tiba harus ketemu untuk ngomongin satu produk atau satu situasi yang sama. Yang biasanya itu adu ide. Itu awalnya sih aneh gitu. Cuman kalau kita udah jalanin ya saling ngerti aja, karena network itu kan sebenarnya bukan siapa yang bagus atau yang enggak, siapa yang cocok kan sebenarnya Om. Iya. Chemistry-nya nyambung. Connect lah, connect dia. Kalau udah nyambung mah apa aja jadi Om. Tadi nyolok listrik, jebret, nyambung, lampu nyala, ini nyala, itu nyala. Ini Om, buka. Cocok kan? Diameternya sama ininya kan? Saya minum dulu nih Om. Oh iya. Nyambung kan Om? Iya. Kalau misalnya diameternya ini lebih kecil, lebih besar. Mama, kacang, kopi. Nih, tolong nih direkturnya nih siapa nih? Si Cupi nih. Cupi, mama, kacang, kopi. Nah ini, tolong dibikin narasi yang baik nih. Biar yang minum juga ada ini, ceritanya tuh benar. Mama, kacang, kopi. Iya udah. Terus? Ya gitu sih. Kalau pas ketemu sekarang sama orang-orang baru ya gitu. Awalnya sih aneh aja. Tapi lambat laun karena sudah sering komunikasi, bondingnya juga sudah mulai dapet. Ya tadi begitu sama, cocok ya sudah, jalan aja. Gitu. Om, ngarepinnya apa sih? Ekspektasi dalam dirinya? Sekarang ketemu orang-orang baru. Gini loh Om, kadang orang bicara, maaf ya, keuntungan finansial gitu kan. Kebanyakan orang pengen ketemunya, bisnis apa benefitnya keuntungan finansial. Gue enggak. Kalau gue banyak teman aja Om. Kenapa?
ya ntar suatu saat gue juga kita bakal nggak muda terus, tua gitu. Pada saat tua emang duit nggak selalu om, temen om. Main ke rumah lu gue diterima, main ke rumahnya siapa gue diterima, main ke sana gue terima. Yang penting perutnya bisa keisi om. Minimal itu ya. Minimal itulah. Itu yang sekarang ini bangsa ini butuhkan ya. Iya, nggak Tapi usah kan terlalu. nggak boleh jalan-jalan. Ya memang sekarang jalan-jalan juga kan sebenarnya cuma dalam kurun waktu tertentu kan. Oh maksudnya gitu. Oh gue mau vacation seminggu 3 hari udah gitu kan. Lah begitu lu ketemu temen kan everlasting om. Iya. Lu bisa gue temuin kan bukan dalam sehari 2 hari, minggu depan bisa, tahun depan bisa, besok bisa. Iya. Kita bicaranya masalah time frame waktu aja. Iya. Soalnya sekarang nih semenjak COVID ini kan kita harus punya evolusi proses ya. Apakah itu lewat video Zoom atau itu lewat yang lain-lainnya gitu kan. Tapi kan ada rasa itu hilang. Dan rasa persaudaraan karena bisnis itu tuh istilahnya ada rasa yang gimana kira-kira, oh gue jadi ada batasan nih, ada boundaries. Apa yang om rasain itu? Sekarang gini, masalah boundaries itu bukan saya aja ngerasain sih, semua orang sekarang ya merasa semua terbatas. Tapi kan sebenarnya tadi di awal yang gue bilang nge-breakthrough, gimana kita membuat sesuatu itu, inilah gue senangnya kita jangan kalau ada masalah usahakan kita di atas masalahnya om. Jangan duduk berdampingan dengan masalahnya. Kalau ini pribadi gue ya ngeliatnya ya. Jadi gimana kita bisa mengatasi masalah, makanya ngomong kan orang kalau bicara mengatasi masalah di atas kan om. Bukan mendampingi masalah gitu. Salah satu mengatasi masalah itu membreakthrough, kita ngelihat masalah di mana, karena gue yakin kalau masalah itu pasti semua ada penyelesaian kok. Sekarang masalahnya sekarang terbatas. Tadi ada Zoom, ada Gmeet, MS Teams, banyak kok untuk ngobrol. Kalau menurut gue dan sesuatu di alam ini ya om, yang gue percayain ya, semua tuh ada waktunya om. Semua tuh ada apa ya, timingnya gitu. Nggak, gue yakin kondisi kayak gini juga nggak akan selamanya. Ada waktunya semua di dunia ini gitu. Yang masih hidup di bawah kolong langit tuh pasti ada waktunya. Kita juga hidup ada waktunya om. Semua ada waktunya. Semua ada saatnya itu akan muncul. Tinggal masalahnya kita siap atau enggak. Siap sama bertahan aja, kemampuan bertahan. Ya survivornya kita gimana, tingkat bertahannya kita. Om, kalau nih terakhir nih, pertanyaan yang paling mendasar. Satu, om ini kan orang Indonesia. Ya, asli. Lahir di Kebumen, sempet sekolah kuliah di Bandung, sekolah sampai kuliah ya, sekolah sampai kuliah di Bandung, kerja sekarang di daerah Bekasi ya, tadi ya, Tambun. Pertanyaan saya tuh sederhana gini, om itu ujungnya pengen apa sih? Ujungnya berguna bagi orang om. Udah itu aja. Ya karena kita hidup kalau nggak berguna buat orang, buat siapa? Orang tuh banyak ya om, orang tua kita, keluarga, teman-teman, perusahaan. Ya kita jadi orang berguna aja. Kalau udah nggak guna nggak akan dipakai orang om. Orang udah nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh, lu mau diapain juga. Oh udah nggak guna nih orang, masih dilibas sama orang dimanapun om. Udah hidup berguna buat orang aja. Dan akhirnya harapannya? Ya harapannya so far sampai sekarang ya mudah-mudahan ya gue masih berguna buat orang om. Ya itu aja sih. Ya lu ngundang gue kesini berarti gue berguna buat lu juga kan. Nggak nih ya buat teman-teman ya. Satu hal, kalau memang dirasakan bahwa menemukan sesuatu itu ada yang sulit, ada yang mudah, memang itu ada satu perjalanan. Yang barusan saya tangkap dari Om Apri ini cuma hanya sederhana, bahwa perjalanan itu memang sudah ada desainnya. Tinggal bagaimana menemukan titiknya. Nah, titik itulah yang akan menentukan posisi kita akan di mana gitu.
Om Apri mungkin dulu bukan ketua OSIS waktu SMA atau SMP, pengurus ketua kelas segala macam. Mungkin sekarang ini Om Apri diberi tanggung jawabnya ternyata pada saat nanti. Jadi menjadi pemimpin itu ada yang orang yang didik dari lahir, dia akan jadi pemimpin. Baik itu dia ketua kelas, apakah itu pengurus di sekolahnya atau segala macam. Tapi ternyata itu bukan berarti anggotanya itu bukan berarti jadi pemimpin ke depannya istilahnya. Iya. Nah, kayaknya dari tadi Om Apri bicara kayak gitu, saya bisa nangkep bahwa ternyata perjuangan itu memang tidak mudah ya. Enggak mudah ya. Dan Om akan menghadapi orang-orang yang memang sedang berkomunikasi dan berjuang bersama. Gimana nih kita bisa nyelamatin bersama-sama gitu. Survive kan gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tangkap dari diskusi saya dengan Om Apri. Ada satu hal juga message saya terakhir, bahwa ternyata di mana kita lahir, di mana kita sekolah, dan di mana kita berjuang, ternyata hanya cuma satu. Hati kita terbentuk karena apa? Itu mungkin Om Apri ya. Tadi karena Om Apri itu bicaranya nih hati kayaknya nih. Iya. Yang istilahnya karena Om Apri ngerasa bahwa Om Apri itu melihat, loh, kalau tugas utama gue nggak gue jalanin, gimana gue bisa ngerjain tugas lanjutannya? Betul sekali. Itu. Bagus kesimpulannya. Tugas utama itu memang ternyata itu yang paling penting. Jadi Om Apri, saya pengen ada episode kedua nih. Boleh. Karena gini, saya tuh penasaran cuma satu. Kembali lagi, ketika semua orang mencari formula, ternyata tanpa disadari, formula itu sudah mereka alami dari semenjak mereka lahir sampai di titik sekarang. Tapi terkadang mereka tidak bisa membuat suatu perhitungan, kalkulasi terhadap perjalanan mereka itu sendiri. Tadi Om Apri sampaikan, makanya kenapa saya sampaikan tadi, kayaknya saya penasaran. Nah, buat teman-teman, saya itu bukannya maksud yang lain-lain, karena saya harus membuat kalkulasi Om Apri dulu nih. Kayaknya oke ini 1, 2, 3, 4, tapi itu kan harus saya formulakan bagaimana baiknya. Jadi Om Apri, kalau boleh nih, kalau boleh izin datang lagi sini ya. Siap. Sharing lagi, kita lanjutkan episode yang lebih detail lagi tentang bagaimana figur Om Apri. Seperti itu. Ya. Ya, siap. Dan mudah-mudahan ini udah ada kata-katanya Om, nggak polos ya. Oh ya, PR tuh. Mana tim gua mana? Seperti yang ini. Oh, ini. Mama Nats. Gitu. PR ya. Oke, buat teman-teman, tunggu kelanjutan diskusi kita dengan Om Apri. Harapan cuma satu. Saya pengen tahu lebih detail lagi, titik-titik itu di mana aja sih kok bisa muncul seperti sekarang, seperti gitu ya. Terima kasih Om Apri ya. Sama-sama Om Adit. Kita tunggu episode kedua. Siap. Dua. Dua. Dua Om. Dua. Oke, terima kasih teman-teman.